Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan kerja kelompok kami yang berjudul tentang hewan-hewan yang ada di darat dan juga di laut dan dibahas dalam Al-Quran. Adapun kelompok-kelompok kami yang pertama ada Nama saya Ahmad Aulia Rahman. Nama saya Amjal Kafi. Nama saya Rifda Ditya. nama saya Muhammad Dimas Ramadan, saya Fakan Kariri, Saya Muhammad Yestugraha. Saya Rifal Diansyah. Kisah unta dalam Islam berkaitan dengan mukjizat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala dan perannya sebagai hewan tunggangan dan kurban. Mukjizat unta Allah, seekor unta betina yang keluar dari batu, merupakan bukti kebenaran Nabi Saleh kepada kaum Tsamud yang kemudian mengingkari mukjizat tersebut. Selain itu, unta juga menjadi simbol ketahanan dan keajaiban ciptaan Allah. Seperti unta di surah Al-Qaswa milik Nabi Muhammad SAW yang menjadi sesi sejarah penyebaran Islam. Saya di sini akan membahas tentang ikan rainbow tripod fish atau ikan pelangi. Ikan ini yang hidup dalam kedalaman laut yang sangat dalam. Biasanya di zona mesopelagi atau betipelagi, yaitu sekitar 1000 atau 2000 meter di bawah permukaan laut. Hewan ini memiliki adaptasi yang sangat unik agar bisa bertahan hidup sesuai dengan namanya, rainbow. Ikan ini memiliki cahaya kilauan berwarna-warni. Kilauan ini bagaikan hipnotis di laut dalam, sebab ini adalah umpan bioluminescence. Hewan ini memiliki organ bercahaya yang disebut SK di ujung tulang belakang punggung yang dimodifikasi. Penangkapan cahaya ini menarik ikan-ikan kecil dan crustacean yang kemudian ditangkap ikan rainbow sebagai mangsa. Tripod fish sebenarnya adalah tahap larva dari tripod fish laut dalam. Saat tumbuh dewasa, ikan ini melakukan migrasi vertikal autogenetik, yaitu ikan akan turun ke dasar laut yang sangat dalam. Siripnya memanjang ke bawah membentuk struktur seperti tripod atau 3 kaki penyangga di bawah laut agar bisa berburu mangsa kecil di kegelapan Samudra Atlantik dan Pasifik. Saat dewasa inilah ia akan menunggu di tengah kegelapan. Di bawah tekanan laut yang dalam, ia bukan lagi ikan bercahaya yang berenang bebas. Ikan tripod dewasa cenderung diam dan berdiri menggunakan siripnya untuk bertahan di dasar laut. Saat dewasa, mereka menjadi predator yang sabar menunggu mangsa mendekat. Subhanallah, kisah ikan rainbow di atas menceritakan beberapa mengerikannya lautan dalam. Tetapi Allah sudah menjelaskan tentang laut dalam itu dalam surah An-Nur ayat 40. Terima kasih. Al-Quran menjelaskan laba-laba melalui perumpamaan dalam surah Al-Ankabut ayat 41 yang menyatakan bahwa orang-orang yang menjadikan selain Allah sebagai perlindung adalah seperti laba-laba yang membuat rumah, karena rumah laba-laba adalah tempat berlindung yang paling lemah. Ayat ini menyoroti betapa lemah dan tidak kuatnya perlindungan yang diberikan oleh berhala dan tuhan-tuhan palsu yang tidak mampu melindungi pemiliknya. Surah Al-Ankabut atau laba-laba itu sendiri dinamai sesuai dengan keberadaan kata Al-Ankabut pada ayat tersebut. Semua disebut dalam Al-Quran, terutama dalam kisah Nabi Sulaiman di surah An-Nahl yang merupakan surah ke-27. Dalam surah ini terdapat kisah bagaimana Nabi Sulaiman memohon peringatan seekor semut kepada koloni-koloninya untuk masuk ke sarang agar tidak terinjak oleh pasukan yang tidak menyadari keberadaan mereka. Kisah ini menyoroti mukjizat Nabi Sulaiman yang dapat berbicara dengan hewan serta menunjukkan hikmat tentang pemimpinan bersama dan kehati-hatian. Hewan laut sebagai tanda kekuasaan Allah. Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah menciptakan 100 rahmat. Satu diantaranya diturunkan ke bumi. Dengannya makhluk berkasih sayang, bahkan ikan di laut saling berkasih sayang. Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis sahih, Rasulullah bersabda, laut itu suci airnya dan halal bangkainya. Hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah. Maknanya semua hewan laut yang mati tanpa disembelih halal dimakan, seperti ikan, cumi-cumi, udang, kepiting, dan lain-lain. Dalam Islam, hewan kerang atau disebut dalam bahasa Arab adalah sadap, mahar, atau lu'lu. Berasal dari dalamnya, tidak disebut secara langsung dengan nama kerang. Dalam Al-Quran, namun ada beberapa ayat yang secara tidak langsung merujuk pada makhluk laut yang menghasilkan mutiara, yang berasal dari kerang laut. Di Al-Quran terdapat hadisnya di dalam surah An-Nahl ayat 16 ayat 14. Dan dialah yang menundukkan lautan untukmu, agar kamu dapat memakan darinya daging yang segar, dan kamu mengeluarkan darinya perhiasan yang kamu pakai. Kisah paus dalam Al-Quran. Paus disebutkan dalam Al-Quran melalui kisah Nabi Yunus yang ditelan oleh ikan paus besar. Dalam kisah tersebut, ikan paus diperintahkan oleh Allah untuk menelan Nabi Yunus sebagai ujian. Dan dalam kisah ini Nabi Yunus selamat karena dia sabar dan terus berikhtiar kepada Allah. Kisah ini dijelaskan dalam Al-Quran dalam ayat As-Saff ayat 141 sampai dengan ayat 147.
Gajah disebutkan dalam Quran Surah Al-Fil ayat 105 menceritakan pasukan ngajak Abraha yang gagal menghancurkan Ka'bah karena intervensi Allah melalui bumbung yang melempari mereka dengan batu. Ini menunjukkan kekuatan duniawi yang sia-sia melawan kehendak Allah. Gajah bukan hewan yang dilarang secara spesifik. Dagingnya dianggap halal secara prinsip jika disembelih sesuai syariat menurut mayoritas ulama mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali. Namun konsumsinya jarang karena bukan hewan ternak dan pandangan ulama tentang kelayakannya. Gajah melambangkan kekuatan seperti dalam kisah Nabi Sulaiman. Islam mendorong perlakuan baik terhadap hewan sesuai prinsip rahmatan lil alamin.